Pada kehidupan masa lalu di Jawa bagian barat, hiduplah seorang pujangga mendarmakan dirinya bersama pengetahuan yang memanusiakan manusianya. Tata mangsa, tata boga, tata yoga, tata kama. Dalam sains kertas sains pengetahuan, kertas sarana ilmu pengetahuan manusia, pujangga itu bernama Kirmis, tinggal di kaki gunung Sirma. Moksa kepadanya berkehidupan kembali di ujung Cirebon tapal batas Indramayu, bernama Kirmis bocah. Kali ini kita akan belajar tentang tata mangsa yang terdapat pada horoskop Nusantara. Terlontar dari pujangga mangsa yang berbunyi, dalane waskita saka niteni. Granus Time berawal dari sebuah kota bernama Granus di negara Inggris yang ditetapkan sebagai standar waktu dunia pada tahun 1884. Artinya kesepakatan waktu, detik, menit, dan jam beserta waktu hari-hari kita sekarang dimulai dari negara Inggris. Sekedar untuk formalitas waktu dunia tidak bermasalah, karena memang dibutuhkan kebersamaan waktu yang jelas pada setiap negara manapun di seluruh dunia. Namun, ketika membicarakan tentang ilmu pengetahuan perbintangan, setiap bangsa besar di dunia seperti bangsa kita ini tidak dibutuhkan formalitas waktu. Karena ilmu pengetahuan perbintangan menyesuaikan diri dengan zona negaranya masing-masing. Alasannya, pertama,
bumi ini terbagi menjadi beberapa bagian besar yang tersorot matahari. Contohnya, seorang nelayan diperintahkan berlayar pada waktu malam hari, pada waktu mereka di belahan bumi sana. Jika harus mengikuti waktu belahan bumi di sana, waktu di sininya siang hari, yang tidak tepat sesuai arahannya. Karena belahan bumi ini terbagi menjadi beberapa bagian besar yang disinari matahari. Kedua, kesepakatan waktu dunia pada tahun 1884. Di sini pada waktu tahun tersebut, manusianya sudah memahami waktu-waktu beserta zona pada masing-masing wilayahnya. Bahkan, bukti-bukti dan manuskrip turunan para pujangga mangsa kita sudah tersebar ke berbagai kerajaan besar seluruh dunia sampai saat ini. Ketiga, kita mempunyai ilmu perbintangan sendiri yang induknya dari huruf dan angka sendiri. Namun, huruf dan angka bangsa kita dahulu entah mengapa tidak diajarkan kembali oleh penguasa pada awal masa tersebut. Sehingga yang terjadi saat sekarang, ilmu pengetahuan perbintangan, pengetahuan horoskop, rotasi tata surya, dan gugusan perbintangannya sudah tidak diketahui lagi oleh generasinya, yang mengakibatkan anak cucu kita lebih paham pada perbintangan atau horoskopnya bangsa lain ketimbang pelintangan bangsanya sendiri. Horoskop atau perbintangan bangsa-bangsa lain dalam satu tahun hanya 12 jenis. Horoskopnya bangsa barat seperti Aries, Libra, Scorpio, dan lainnya. Horoskopnya bangsa timur bernama Sio seperti Sio macan, Sio kelinci, Sio naga, dan lainnya. Horoskop bangsa Timur Tengah berupa Pal, yaitu nama-nama tokoh dalam agama mereka yang terkait dengan hari lahir manusia. Setiap horoskop bangsa lain tidak bisa diurai secara detail, diperbanyak.
dan tidak bisa sebagai sampel dasar yang diperkecil. Sedangkan horoskop bangsa kita pada waktu kelahiran manusianya bisa diurai lebih detail seperti 7 hari yang dikalikan 5 pasaran. Tujuh hari yang dikalikan 5 pasaran menjadi 35 horoskop. Bisa juga disimpelkan menjadi 7 horoskop sebagai dasar analisa sifat dan karakteristik manusia. Terkait dengan GMT atau Greenwich Mean Time atau dimulainya waktu dari negara sana dengan waktu hari lahir kita sebagai horoskop Nusantara. Dapat merubah horoskop seseorang yang bersangkutan dengan analisanya. Bila waktu kelahirannya mengikuti GMT di sana, contohnya seorang bayi yang lahir pada waktu hari Minggu setelah terbenam matahari, itu sudah termasuk kelahiran hari Senin, bukan waktu kelahiran hari Minggu. Begitu pula pada hari-hari yang lain. Karena dimulainya waktu Nusantara dihitung sejak terbenamnya matahari. Walaupun pada analisa yang bersangkutan ada beberapa persen dari kelahiran seminggu, tetap saja yang bersangkutan lebih banyak sifat dan karakteristiknya ke waktu kelahiran si Senin.